Selamat pagi anak-anak kelas 9 yang terkasih. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia, yaitu pelajaran IPA bab 1. Mempelajari sistem reproduksi bukanlah sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang tabu. Karena apa yang kita pelajari ini tentang pengetahuannya. Apa itu yang disebut dengan sistem reproduksi dan apa saja bagian-bagiannya. Karena itu kita fokus pada pelajaran IPA pada pagi hari ini saja. Berikut ini adalah peta konsep tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu pada pria dan pada wanita. Masing-masing terdapat alat yang mendukung atau alat yang terdapat di dalam sistem reproduksi manusia. Kalau pada bagian wanita, alat reproduksinya terdiri dari oviduct, uterus, dan vagina. Sedangkan pada pria terdiri dari testis, vas deferens, dan penis. Dalam sistem reproduksi manusia, kita juga belajar tentang kelainan dan penyakit yang terdapat pada sistem reproduksi tersebut. Kemudian, bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Jadi, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi pada manusia. Berikut ini sistem reproduksi pria berbeda dengan wanita. Kemudian kita juga akan membahas fungsi alat kelamin jantan dan betina atau alat kelamin pria dan wanita. Yang ketiga, bagaimana proses terbentuknya janin. Kemudian, mengapa kita harus menjaga kesehatan sistem reproduksi. Tujuan utama dari reproduksi adalah untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya. Sekali lagi, tujuan utama dari reproduksi adalah untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya. Berikutnya, fungsi dari masing-masing sistem reproduksi. Yang pertama, pada sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan sperma. Sekali lagi, sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sperma. Sedangkan sistem reproduksi pria itu terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma, seperti yang terdapat pada slide sebelah kanan. Ada testis untuk menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Kemudian skrotum, ini adalah kantong yang di dalamnya terdapat testis yang fungsinya untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Yang ketiga, tubulus seminiferus. Ini adalah saluran yang terdapat di testis dan fungsinya sebagai tempat pembentukan sperma. Yang keempat adalah sel interstisial. Sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin pria. Kemudian ada sel Sertoli. Sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Yang keenam ada penis, itu sebagai alat kopulasi. Yang ketujuh ada vasa differentia atau vas deferens, fungsinya untuk menyalurkan sperma ke kantong sperma. Berikutnya ada ductus epididymis, tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Kemudian kantong sperma, tempat untuk menampung sperma.
kelenjar prostat dan kelenjar Chopper berfungsi menghasilkan cairan semen yang berfungsi untuk memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Nah, itu tadi adalah organ-organ penyusun sistem reproduksi pria. Berikut ini adalah gambar alat reproduksi pada pria. Masing-masing bagian sudah ada tanda keterangan namanya. Kalian perhatikan baik-baik tanda panah yang mengarah pada bagian dan nama-namanya. Untuk fungsinya, fungsi masing-masing bagian sudah tertera pada tabel yang terdapat pada slide sebelumnya. Berikutnya kita masuk ke sistem reproduksi wanita. Pada wanita terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel ovum atau sel telur. Kemudian masing-masing ovarium mempunyai saluran telur yang disebut dengan tuba Fallopi. Saluran ini akan bermuara atau berujung pada uterus atau yang biasa kita kenal dengan nama rahim. Leher rahim atau serviks berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut dengan vagina. Nah, berikut ini adalah gambar alat reproduksi pada wanita. Silakan kalian amati bagian-bagiannya serta kalian pahami fungsi masing-masing bagian. Berikutnya kita akan belajar tentang proses fertilisasi atau nama lainnya pembuahan. Pembuahan akan terjadi ketika ovum atau sel telur telah matang. Ovum yang telah matang dikeluarkan dari ovarium menuju ke uterus. Proses pelepasan ovum dari ovarium ini disebut dengan ovulasi. Nah, dalam perjalanan ke uterus, jika sel telur bertemu dengan sel sperma di saluran telur atau tuba Fallopi, maka sel telur akan dibuahi oleh sel sperma. Proses pembuahan ovum oleh sperma ini yang disebut dengan fertilisasi. Jadi, fertilisasi adalah proses pembuahan ovum oleh sperma. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Inti sperma bergabung dengan inti ovum. Jika telah ada satu sel sperma yang masuk ke dalam ovum, maka sperma yang lain tidak dapat menembus membran ovum. Artinya hanya satu sel sperma saja yang bisa masuk ke dalam sel telur. Nah, berikut ini adalah gambar proses pembuahan yang terjadi di saluran telur. Gambar yang besar ini adalah menunjukkan gambar satu sel telur dengan beberapa sel sperma. Maka ketika inti sperma sudah masuk dan bertemu dengan inti ovum, maka terjadi peleburan inti sperma dengan inti ovum. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan embrio. Hasil pembuahan ovum oleh sperma disebut zigot. Jadi tadi ketika inti sperma dengan inti ovum telah melebur, maka akan menjadi zigot. Kemudian zigot terus bergerak dari saluran telur menuju ke uterus atau menuju ke rahim. Selama pergerakannya menuju uterus, zigot membelah terus-menerus secara mitosis, membentuk kumpulan sel yang disebut dengan embrio.
Jadi ketika masih dalam perjalanan menuju uterus, zigot sudah mulai membelah diri terus-menerus. Dari 1 sel menjadi 2 sel, menjadi 4 sel, dan seterusnya. Dan nantinya akan menjadi kumpulan sel yang disebut dengan embrio. Perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Pada hari kelima, embrio telah sampai di uterus atau di rahim. Pada hari ke-7, embrio menempel pada dinding uterus. Jadi pada hari ke-7, embrio sudah menempel pada dinding rahim. Ini gambar proses perkembangan zigot setelah fertilisasi atau pembuahan sampai menempel pada dinding uterus atau dinding rahim. Silakan kalian perhatikan mulai dari ovarium. Ovarium ini sebagai tempat penghasil ovum atau tempat penghasil sel telur. Kemudian ovarium akan melepaskan 1 sel telur atau ovum. Ini disebut dengan proses ovulasi. Proses ovulasi adalah proses pelepasan sel telur yang sudah matang. Sel telur ini akan dilepaskan atau berjalan melalui saluran yang disebut dengan tuba falopi. Saluran tuba falopi ini terdapat di sebelah kanan dan kiri uterus. Selama dalam perjalanan menuju ke uterus, ovum akan dibuahi oleh inti sel sperma jika ada sperma yang masuk. Nah, proses pembuahan atau peleburan ini disebut dengan fertilisasi. Nah, seperti dijelaskan tadi, hanya 1 inti sperma yang bisa membuahi inti ovum, kemudian menjadi zigot. Zigot membelah menjadi 2 sel, kemudian menjadi 8 sel, dan seterusnya sampai menjadi embrio, dan akhirnya embrio menempel pada dinding uterus. Setelah hari ke-7 menempel pada dinding uterus, kemudian pada hari ke-12 terbentuklah lapisan luar atau ektodermis dan lapisan dalam atau endodermis pada embrio. Kemudian terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut dengan mesodermis. Kalian perhatikan gambar yang tertera pada slide berikut. Perhatikan baik-baik bagian ektodermis, mesodermis, dan endodermis. Lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Berikutnya pada minggu ke-8, struktur umum tubuh dewasa telah mulai terbentuk dan plasenta juga telah terbentuk. Setelah semua struktur tubuh dewasa dan plasenta terbentuk, embrio dikenal dengan nama janin atau fetus. Perhatikan gambar yang tertera pada slide baik-baik. Nah, berikut ini adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia mulai dari bayi sampai menjadi tua. Selanjutnya kita akan belajar tentang siklus haid. Sejak masa pubertas, tepatnya umur 10 atau sampai 15 tahun, tubuh wanita mengalami proses bulanan yang disebut dengan siklus haid. Perubahan tingkat hormon mempertebal jaringan endometrium atau rahim dan memperbanyak darah yang akan menjadi zat makanan bagi telur yang dibuahi. Maksudnya bagi telur yang dibuahi adalah sebagai sel ovum yang sudah dibuahi oleh sel sperma.
Gambar di bawah ini adalah perubahan dinding rahim pada saat sel telur masak dan menstruasi. Pada minggu pertama jika terjadi menstruasi. Pada minggu kedua, kemudian minggu ketiga terjadi ovulasi atau pelepasan sel telur. Minggu keempat kemudian akan berulang lagi siklusnya. Nah, ini keterangan yang lebih terperinci dari gambar tadi ya. Pada minggu pertama, lapisan rahim luruh dan keluar sebagai aliran darah haid menuju vagina. Minggu kedua, lapisan rahim menebal kembali sebagai persiapan untuk sel telur berikutnya yang matang dalam indung telur. Kemudian ketiga, telur matang lepas dari indung telur. Telur hanya dapat dibuai dalam waktu 36 jam di dalam saluran telur atau oviduct atau di tuba falopi. Pada minggu keempat, telur mencapai rahim. Jika telur tersebut telah dibuahi, maka akan tertanam atau terimplantasi di dinding rahim. Sebaliknya, jika telur tersebut tidak dibuahi, akan meluruh dan keluar bersama lapisan dinding rahim sebagai darah haid. Jadi, darah haid yang keluar itu terjadi karena sel telur yang tidak dibuahi, yang luruh dan keluar bersama dengan lapisan dinding rahim. Siklus haid ini berlangsung hingga perempuan berusia sekitar 40 tahun sampai 50 tahun. Jadi setiap perempuan tidak sama siklus haidnya. Ada yang sampai usia 40 tahun dan ada yang sampai 50 tahun. Berikut ini tentang ejakulasi. Pada saat alat reproduksi pria, spermatogonia akan matang menjadi spermatid. Nah, spermatid ini akan menjadi spermatozoa atau sperma. Proses ini pertama kali terjadi di masa pubertas, yaitu antara 12 sampai 16 tahun. Sel sperma dapat bergerak, kaya DNA, dan memiliki bagian kepala yang sebagian besar dibentuk dari bahan kromosom. Sperma akan dikeluarkan dari tubuh pada saat ejakulasi. Nah, ejakulasi adalah pengeluaran semen dari uretra. Pada anak remaja, ejakulasi biasanya terjadi pada saat mimpi basah. Cairan yang diejakulasi adalah semen, yaitu cairan yang mengandung sperma. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tentang kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Ada penyakit yang disebut dengan gonorea atau penyakit kencing nanah. Ada chlamydiasis, ada sifilis atau yang kita kenal dengan penyakit raja singa. Ada herpes. Ini disebabkan oleh virus. Ada candidiasis. Ini pada wanita yang disebut dengan keputihan. Berikutnya, cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Yang pertama, menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar dengan cara membersihkannya dengan cara mandi teratur. Kemudian mengkonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril, yang bersih, bebas dari racun dan bahan kimia berbahaya. Ketiga, tidak mengenakan celana yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Jadi bagi remaja jangan terlalu sering menggunakan celana yang terlalu ketat, karena ini akan menyebabkan dampak yang kurang baik pada organ reproduksi. Cara menjaga kesehatan yang keempat dengan mengenakan pakaian dalam berbahan katun.
yang dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangbiakan bakteri. Jadi kalian harus pandai-pandai memilih pakaian dalam. Kalau bisa yang berbahan katun agar bisa menyerap keringat, sehingga kondisi organ reproduksinya tidak lembab. Nah, kalau lembab itu dapat menyebabkan perkembangan bakteri. Nah, ini yang penting, yang kelima, tidak melakukan hubungan seks bebas, karena hal ini berisiko tinggi, yaitu terkena penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan sifilis. Nah, anak-anak, cukup sampai di sini materi tentang sistem reproduksi pada manusia yang bisa saya sampaikan. Silakan kalian pelajari baik-baik, kalian pahami baik-baik, dan jika ada pertanyaan atau kesulitan silakan menghubungi Pak Freddy. Terima kasih, selamat pagi.